Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa-Ku yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Engkau tidak mengenal aku? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Hati dan akal budi manusia sulit diukur. Kita tahu sedikit tentang sesuatu atau seseorang, namun pembicaraan kita melampaui apa yang kita ketahui dan kita kenal. Akibatnya, kita berbicara seolah-olah kita kenal dan tahu tentang orang lain, tetapi padahal sama sekali kita tidak tahu apa-apa. Pada kasus yang berbeda, banyak hal baik terpampang di hadapan kita, namun kadang kita berpura-pura seolah-olah kita tidak tahu. Hal yang ekstrim dan sering terjadi adalah kebenaran disembunyikan, sedangkan kesalahan dan hal yang tidak benar dicanangkan. Sebuah keanehan, tetapi itulah watak kita, entah dibentuk oleh apa dan oleh siapa. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang seharusnya sabda Allah pertama-tama diwartakan kepada mereka. Namun mereka menolaknya. Bahkan Yesus, sabda Allah itu sendiri, mereka hukum mati. Namun ketika para rasul mewartakan kabar gembira Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, mereka mulai iri hati dan mulai menghasut banyak orang untuk menganiaya dan menolak kehadiran dan pewartaan para rasul. Sesuatu yang secara nalar tidak dimengerti dan secara nurani tidak dapat diterima. Tuhan datang di depan kita, namun kita masa bodoh. Akan tetapi ketika Tuhan hadir dalam diri sesama atau orang lain, kita iri hati dan mulai menghasut semua orang untuk menolak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Pertanyaan Yesus kepada Filipus kiranya menjadi bahan refleksi yang baik untuk kita. Sudah sekian lama engkau mengikuti aku, Filipus.
namun engkau tidak mengenal aku. Filipus mewakili hati kita manusia pada umumnya, yang kadang mengenal Tuhan hanya pada permukaan saja. Mungkin saja mengenal Tuhan hanya pada saat-saat baik, saat-saat menguntungkan. Namun ketika muncul tantangan, kita berlaku seolah-olah Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya kepada kita. Anggap saja Tuhan adalah cara hidup yang baik dan benar. Kita sebenarnya tidak kekurangan ajaran yang benar. Namun sejak kecil, kita dididik oleh orang tua kita, guru-guru kita, ajaran iman kita. Namun toh, mengapa kebenaran itu tidak tinggal dan menetap di dalam hati kita? Berkali-kali kita mengalami kebenaran dan kebaikan itu, namun kita seolah-olah tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Apa yang kita kembangkan dari kepura-puraan itu adalah iri hati, kecemburuan, dan bahkan menghasut sesama manusia untuk menolak kebenaran itu. Apakah engkau mengenal aku? Saudara-saudariku terkasih, engkau tidak mengenal aku adalah suatu pertanyaan yang menantang kita untuk bertolak lebih dalam tentang hidup, berusaha untuk mengenal dan menerima hal-hal yang baik dan benar dalam hidup kita. Jika hal-hal yang baik dan benar di sekitar kita saja tidak kita kenal, maka jangan menyebut diri sebagai orang beriman atau orang bertuhan. Marilah kita berusaha untuk lebih dalam mengenal Tuhan dan jalan-jalannya yang benar, agar kita tidak selalu mempertanyakan kebenaran Tuhan dengan daya manusiawi kita yang cukup dangkal. Tuhan memberkati kita semua.